terus terang waktu itu sempat masuk juga ke pembiayaan bank. Emang pinjamannya berapa waktu itu? Itu 30 juta awal itu ya. Dari 30 juta itu gimana? Kita kasih solusi. Cikgu Imam Abu Salman. Wah, ini tamu saya kali ini teman-teman. Jatuh bangun di bisnis donat, modal 30.000. Bertahun-tahun berapa total? Dari tahun 96. Dari tahun 96. Ya, brandnya ini Jogja Donat, sebelumnya Daim, dan seterusnya. Akhirnya, waduh, lika-liku kehidupannya luar biasa. Ditipu lah, ya, dizolimin lah. Ya kan, kalau saya mungkin udah saya penjarain tuh orang tuh. Ya, Mas ya, maksudnya artinya sampai sekarang, nih, ini viral juga nih di sosial medianya. Imam Abu Salman, 81.000, dan konten-konten viralnya saya kemarin nonton yang Abi gimana caranya, itu suara siapa tuh? Itu menantu saya tuh. Ya kan kontennya bilangnya apa tuh? Iya. Nanya seputar donat ya? Iya, cara mixing donat. Berapa lama mixing donat itu? Karena konten edukasi kali ya. Iya. Jadi cepet banget, ratusan, hampir 1 juta tuh viewsnya. Dan gak cuma itu, ternyata goreng donat aja viewsnya ada yang 7,7 M, ada yang 2,9 M, ada yang 3, sekian M. Iya. Saya pikir gorengnya sambil pakai koprol gitu loh, Cikgu. Tapi nyatanya nggak begitu. Coba lihat deh. Dan, nah ini, itu apa sih, mentega bukan? Itu minyak padat tuh. Minyak padat. Kenapa donat harus pakai minyak padat gorengnya? Ya, dia lebih, nanti hasil gorengannya lebih kering. Oh ya? Ya, ketika donat itu dingin, dia akan kering. Begini doang nih view-nya gede banget. Iya. Yang komen juga banyak. Kenapa ya? Apa rata-rata di komen tuh kenapa sih? Kalau di situ saya lihat itu banyak yang salah paham itu. Dikira minyak B2, dikira minyak babi. Iya, dikira lilin lah segala macam. Oh ya? Iya. Oh, inilah pentingnya ilmu lah. Coba stop dulu. Oh, disangkanya minyak babi. Minyak babi itu padat memang. Saya malah belum pernah lihat. Wow. Tapi babinya udah pernah lihat, Cikgu? Babi pernah lah. Iya. Kan pernah kan nggak masalah lihat doang ya kan, nggak diicip ya. Iya. Dan ini saya nyoba ini kan ada beberapa kotak-kotak ya. Jadi tadi saya udah jagoan saya nih yang keju di lumerin atau keju apa cheese brulee gitu ya. Yang ini kan. Iya. Wah, ini juara banget, men. Dan keempukannya tadi kan ada beberapa kotak nih. Coba lihat Uni Ika, boleh bantu saya, maaf tangan kiri ya. Nah, ini ya. Tuh, ada banyak kan. Nah, saya coba tadi yang kotak yang ini nih, yang udah saya kosongin, saya pindahin. Nah, ini saya ambil lagi. Nih, Dim, tolong Dim. Nah, ini kelembutannya, keempukannya ternyata semua dibagikan resepnya, pelatihan donatnya itu ada di sini ya. Ada. Di Jogja Donat apa di Daim? Kalau kelas-kelasnya di Imam Abu Salmannya. Oh, itu ya. Iya. Total berapa yang udah belajar donat di Antum? Kalau total yang tercatat lebih dari 10.000. 10.000 orang. Iya, di atas 10.000. Dijual berapa juta pelatihan? Ntar jangan jawab. Tar, biar penasaran teman-teman. 10.000-an udah ikutan kelasnya dan udah nyobain. Lah, kalau semuanya bisa bikin donat, lah Anda saingan dong. Ngapain? Nggak usah diajarin. Prinsip saya Bang ya. Kalau kita berbagi itu nggak ada namanya saingan. Mantap. Justru dengan kita berbagi ilmu, kita ada komunitas, itu kalau kita bisa mengaktifkan itu luar biasa Bang. Misalkan misalkan ini ada komunitas yang saya bentuk namanya DCC, Donat Class Community. Ya, itu yang dari kelas itu ya. Misalnya nih saya ada pesanan donat di Jakarta misalkan 1.000 piece. Ya. Kalau saya dari Jogja nggak bisa menghandle langsung ke Jakarta, ada member di Jakarta yang belajar ke saya. Ilmunya sama, ya. Bisa konsultasi ke saya langsung, resepnya bisa langsung kita share, dia bisa praktek, bisa orang dapat donat seperti yang saya bikin di Jogja di Jakarta. Oh, ngerti. Nah. Tapi gini Cikgu, kan brandnya beda. Nanti brand dia yang terkenal, brand Anda nggak terkenal. Nggak masalah. Hah? Ya. Lah Anda buka cabang aja di Jakarta, selesai masalah. Tetap dapat value brandnya, ya kan, namanya bersinar, donat Jogja dan seterusnya gitu kan. Nah terus kenapa harus ya gini ya, bedakan. Iya, bantu, tenang, jangan emosi dulu nih audiens nih. Ya kan, jangan kenapa sih Bang emang pengen berbagi aja, paham. Cuma kan kali ini kan kalau saya dari sudut pandang orang brand, karena memang saya lama di brand gitu ya. Artinya kan memang
ya Jogja Donat ini kan value-nya harus benar-benar jadi dulu, baru tinggal berbagi sama yang lain ya. Apa gimana prinsipnya? Kalau untuk Jogja Donat mungkin nanti dari manajemen ada ya ke arah sana. Kalau dari saya pribadi gitu, saya lebih seneng mengajarkan lepas gitu. Dalam artian saya tuh pengen dari dulu ya membangkitkan bagaimana rumah-rumah di Indonesia ini ya. Umat ini bisa bangkit dari rumah masing-masing dari segi ekonominya. Jadi visi misinya adalah gimana caranya orang-orang di Indonesia ini yang mungkin UMKM dan seterusnya rumahnya ini produktif. Nah, jadi dari mulai rumah, dari mulai garasi to korporasi. Keren. Dari situ. Dari kecil dulu gitu. Dari rumah akhirnya menghasilkan sekian pendapatan dan seterusnya. Berarti sampai target berapa? Melahirkan berapa pengusaha donat? Kalau visi saya sih paling tidak 1 juta rumah tangga di Indonesia yang bakal produktif ya dari rumah masing-masing. Menjadi pengusaha donat? Tidak harus donat sebetulnya. Cuma yang saya mampu share ke mereka adalah ilmu baking ya. Terutama donat gitu. Nanti ajarin ya kalau gitu ya. Kasih tahu ya triknya di sini ya. Boleh. Kita kupas ya. Boleh. Selama sekitar 4 hari ini ke depan lah. 1 minggu boleh, Pak. Nggak berhenti gitu ngoceh nih. Amandel bengkak. Nih guys ya. Kelembutannya, keempukannya, Masya Allah. Ada hitungan nih, nggak mungkin langsung jadi dong. Pasti revisi berkali-kali dong, Cikgu. Iya dong, dari tahun 96, Bang. Dari tahun 96 sih, Insya Allah udah terpercaya. Harga kelasnya berapa ya, terus apa aja yang didapat di kelasnya nanti kita bahas. Boleh dong sebelum beli kelasnya kan tipis-tipis dibahas di podcast, boleh dong. Boleh. Iya kan, bocorin dulu semuanya. Ya, jadi selama sejam dibocorin ilmu-ilmunya, udah pada pinter, udah, nggak usah ikutan pelatihan berarti. Coba ya, bismillah. Kepikiran nih keju brule bakarannya dapat pakai torch ya. Kejunya asinnya gurihnya dapat. Manisnya mantep, nggak ganggu di tenggorokan. Gulanya pakai gula apa ya? Gula halus biasa. Wow, saya udah yang kedua nih. Seneng lihat Bang Riri makan ya. Saya lebih senang gratis. Sama yang saya tadi juga cobain yang polos warna coklat tuh. Itu juga coklat ya. Dark coklat. Ini apa nih? Yang polos ini? Itu karamel. Ini karamel ya? Iya. Ini ya? Iya. Wow. Coba, Dim, bagi 2 ya. Saya mau langsung ngobrol soalnya. Apa mau ngeliatin saya makan aja, gue ada ngobrolan? Iya, senang saya lihat. Berarti kita gak usah ngobrol? Iya. Makan nonton aja. saya makan aja ya. Ini karamelnya. Gimana, Bang? Jujur lo ya, jujur. Saya Insya Allah saya tuh sering dikenal sebagai di pinggir jurang lah, dalam jurang lah, apalah netizen lah namain saya. Kenapa? Karena saya orangnya memang ceplos keju. Apa aja saya ceplosin. Saya nggak pernah yang muluk-muluk lah. Nggak suka. Iya, enggak gitu. Artinya berapa banyak kan saya bilang kayak kurang bro, kan saya bilang gitu kan. Yeah. Cuma kalau kali ini, tolak ukurnya saya dulu pengusaha martabak. Bangkrut memang alhamdulillah. Tetap bersyukur kan. Tapi makanya saya sedikit banyak tahu tentang tepung. Kalis, premix, tahu saya. Insya Allah tahu lah. Nah, jadi artinya tahu ini adalah benar apa enggak, dikurangin telurnya apa enggak, macam-macam kan. Ada juga yang besok masih empuk apa enggak, gitu kan keukur. Tahu dulu kan ada loh yang 24, 26 dan seterusnya. Dulu saya buka lah 6 cabang martabak lah. Cuma ya qadarullah harus tutup gitu. Jadi pertepungan insya Allah bedanya paham Pak. Ya? Insya Allah ya nggak semua gitu kan. Ada yang di mixer, ada yang pakai tangan dan seterusnya gitu kan. Nah itu kan ada hitungan-hitungannya semua kan, gramasinya. Nah jadi makanya saya nggak cuma penikmat, tapi saya insya Allah tahu ini benar-benar nggak sih cara ya tadi lah masalah ngadonnya. Ya kan, saya paham. Bikin bulatan gimana coba? Biasa. Nah, bener. Ini. Taruh sini. Iya. Bawa gini, nah, gini. Iya. Pegangan saya.
Gitu. Luas banget udah. Kan saya bilang ya kan. Iya, jadi bukan begini guys. Tarik set dalam. Nanti dia kuncup bawahnya tuh ngunci. Iya. Jadi artinya review saya tuh bukan review-review yang kata influencer kayak aku dikirimin ini enak banget. Enggak lah, kita teknis lah mainnya lah insyaallah. Ya kan? Taruh banting, jebret, selesai baru ditendang. Biasanya kalau mejanya enggak enak saya minyakin dulu. Iya. Ya kan? Iya. Saya minyakin dulu mejanya. Minyak atau mentega gitu. Ya, kalau saya minyak pegangannya. Karena saya kidal jadi saya muternya begini. Gitu. Nah, bawahnya ngunci tek. Nah, atasnya tuh biasanya langsung halus. Iya. Karena kalau kayak gini atasnya nggak mengkilat. Betul. Itu kan? Iya. Donat juga hati-hati. Ini saya terus terang belum nonton ini semuanya. Tapi terkait donat tuh masuk tek berapa detik langsung dibalik. Iya. Berapa detik, Cegu? 5 detik, 10 detik. Confirm dong kalau saya bukan bilang asal enak karena di depan kan. Iya, ternyata paham ya. Insya Allah saya paham. Jadi taruh, tap. Udah jangan lama-lama tuh, balik. Ya kan, nanti puter lagi, selesai, angkat gitu. Jadi ada orang salah kaprah, tungguin karena nggak ngerti kan. Balik habis. Nah makanya saya tahu keukur dari ini keempukannya dan seterusnya dari mulai ngadon aja tuh harus sudah benar. Betul. Nah itu, soalnya ke belakangnya akan berantakan, apalagi donat ya. Iya. Tricky banget. Saya jujur waktu itu sempat pelajari ilmu tepung tuh, paling gampang saya malah beraninya di pizza. Kalau saya, gak berani donat. Ini ilmu paling tertinggi guys. Anda kalau ikutan pelatihan donat, ini paling susah loh. Iya. Saya paling males waktu itu, karena kan waktu itu usaha kan harus belajar kan. Iya. Waduh, kalau donat saya udah PR banget. Saya pizza, martabak oke. Roti. Iya. Kalau donat tuh paling males. Betul. Apa aja biasanya kesulitan nih? Yang paling sering itu ketika digoreng gelembung. Ya betul. Nah, habis digoreng kempes. Nah itu, saya kadang suka kempes begitu tuh. Itu. Nggak paham tuh waktu itu ya. Maksudnya akhirnya kita pelajarin ya. Cuma untuk saya pelajari lebih dalam di donat saya paling skip. Karena susah guys. Maksudnya saya kaget. Harga pelatihan segitu melahirkan 1 juta pengusaha donat harusnya nggak segitu, Cegu. Mau tahu berapa harganya? Anda kaget ntar deh. Kalau menurut saya sih kemurahan. Kalau menurut saya gitu, maksudnya kelas donat tuh susah. Dan Anda kalau sekalinya bisa, apalagi belajar, berhasil dan enak, wah dicari orang. Makanya waktu itu saya main amannya nggak ada yang usah main donatnya gitu. Kita mulai ya. 30.000 modal waktu itu dapat apa, Cegu? Modal awal 30.000 96 itu ya. Saya beli Paskom. Terus Paskom, terus beli terigu, gula, telur, coklat. Kan nggak dapat 30.000 kali, Cegu. 96 dapat, Bang. 96 tahun 96. Oh ya? Oke. Dapat itu. Dapat ya? Ya. Waktu itu masih di kamar kos, Bang. Di kamar kos? Iya. Oke. Jadi waktu itu udah selesai pendadaran, nunggu wisuda. Itu ada jeda waktu 2 bulan lah ya. 2 bulan. Nah, jeda waktu itu saya manfaatkan untuk ya produktif lah gitu. Oke. Karena kan malu minta orang tua terus gitu kan. Udah lulus kuliah gitu, belum kerja gitu. Saya bikin donat. Modal 30.000. Malam itu saya bikin donat, habis sisa sampai tengah malam. Besok pagi saya titipkan ke warung-warung sekitar kos atau ke kos-kosan temen juga ya. Gitu. Sorenya habis belanja lagi. Nah, dalam waktu 1 minggu itu udah BEP, Bang. Hah? 1 minggu BEP? BEP dan masih ada bahan baku yang cukup banyak gitu loh. Kok bisa? Wallahu alam, saya juga gak paham. Nah, karena seperti itu langsung laku ya? Nah, betul. Saat itu juga saya punya keyakinan tuh. Insya Allah bakal besar gitu. Karena bisnis seminggu BEP kan luar biasa, Bang. Iya. BEP dan ada sisa bahan baku, artinya kan udah ada keuntungan itu. Gitu. Akhirnya 2 bulan jalan itu. Nah, sempat keputus ketika wisuda. Oke. Habis wisuda. Wisuda kampus mana? UGM. Oh, Jogja, UGM. Ya, Oke. Saya dari kehutanan, Bang, dulu, Bang. Oh, sarjana kehutanan. Kehutanan. Iya. Eshut. Oh. Sarjana hutang. Banyak yang melesetin gitu, Bang. Kenapa jadi sarjana hutang? Oh, karena
udah lulus bukan dapat kerja malah utang sana sini ya. Emang sesusah itu ilmu kehutanan? Enggak. Waktu itu kehutanan tuh yang termasuk lapangan kerjanya sangat sedikit. Gampang. Oh, malah gampang ya. Nah, habis sudah itu saya kerja di Palembang. Gitu. Ngapain? Sebagai? Di kehutanan. Oh, oke. Ya, saya sesuai ilmu ya, masuk ke perusahaan kehutanan. Nah, di tengah-tengah kerja, 4 bulan kerja saya nikah. Oke. Habis nikah, saya bawa istri ke sana kan. Ke Palembang. Palembang. Ya. Istri orang Padang. Orang Padang. Ya. Oke. Itu di sana saya tinggal di camp di tengah hutan gitu. Tapi fasilitasnya sangat lengkap. Apa aja? Lengkap. Pokoknya kita di sana tahunya kerja doang gitu. Oke. Udah nggak mikir yang lain gitu. Nah, istri di sana, rupanya karakter istri ini nggak bisa diem, Bang. Oh iya. Nah, tahu kok, saya hafal. Dengan fasilitas. Kelihatan kok. Dengan fasilitas selengkap itu justru nggak betah gitu. Oke. Ngapain di sana, nggak ada kerjaan gitu kan? Nah. Akhirnya nggak betah, kita sepakat resign. Oke. Resign balik Jogja. Nah, resign itu kan kita udah nikah, harus punya rencana dong, mau ngapain di Jogja gitu kan? Rencana awal kita mau bikin konveksi, Bang. Kenapa jadi konveksi dari hutan? Istri seneng bikin baju model-model gitu ya, seneng. Oke lah, kita mantap berdua pulang ke Jogja. Sampai Jogja lihat tabungan cuma ada 400.000 untuk menyambung hidup. Nah itulah. Berapa tahun tuh 400.000? Hitung-hitung cukup kita. Nggak tuh kira-kira setahun? Hitung-hitung kita kebutuhan modal untuk konveksi kan nggak cukup 400.000. Nah mikir-mikir gimana, ngelihat baskom lagi tadi, Bang. Baskom yang tadi saya beli dari kos untuk bikin donat itu kan, ada di rumah tuh. Baskom gitu. Bikin donat lagi aja lah kita gitu. Oke. Sejak itu bikin donat lagi, Bang. Oke. Manual gitu kan. Sampai 2 tahun lebih tuh manual ngadon. Dulu nih yang tangan kanan lebih besar dari kiri, Bang. Waduh, iyalah ngadon. Oh ya, belum ada alat dulu ya? Belum. Sekarang udah gampang ya? Sekarang gampang. Dulu kita mixer donat itu kayak apa kita nggak punya bayangan, Bang. Pegel. Oh iya, sampai 16 kilo sehari dulu. Aduh. Gitu. Ya kan belum ngebolongin itu. Ya. Ikan kan bulat, dapat, bolongin, tekan, goreng, bolongin, gitu. Set, buang tengahnya kan. Nah, apal saya. Saya paham donat, cuma susah. Makanya kalau ada pelatihan donat tuh pengen pelajarin deh, teman-teman deh. Dan itu kalau menurut saya itu rumus tertinggi dalam ngadon tuh donat, susah. Ganti gagal, belum lagi proses ininya kan. Makanya sering saya katakan ke teman-teman itu, kalau kamu bisa bikin donat, pasti bisa bikin roti. Iya, benar. Kalau kamu bisa bikin roti, belum tentu bisa bikin donat. Itu. Kadang ngebolongin aja saya nggak sempurna tuh. Nggak lepas tuh. Apa? Kan masukin jari tuh. Ya kan? Nah, terus itu kadang peyang gitu ya. Iya. Susah tuh ngebolonginnya tuh. Iya. Kan dulu kita kan kalau ngerintis belajar kan sama lah tentang masalah fenomenal, harus belajar agama, meninggalkan sesuatu yang dulu yang keharaman, ya kita harus turun langsung kan, belajar dagang. Betul. Oke, sampai akhirnya ketemu di titik yang mana kayaknya oke lah, fix. Oke, kita jalan lagi nih donat. Nah, jalan donat lagi. Alhamdulillah dari kecil, dari 1 kilo sehari, 2 kilo berkembang. Ya, kemudian mulai dari seller, ya ada teman-teman yang mau bantu masarkan gitu. Semakin banyak reseller, kita nambah karyawan produksi ya. Waktu itu ya kita cuma cari tetangga aja, memberdayakan tetangga gitu ya. Akhirnya berkembang terus sampai tahun ketiga kita bisa nyewa mesin waktu itu. Nyewa. Di tahun kelima mesin itu kita beli, kemudian seterusnya berkembang. Kita beli mesin-mesin dan nambah karyawan gitu. Sampai waktu itu diproduksi itu sampai 29 orang di rumah tuh ya. Di reseller itu ada 20 lebih lah. Nah, godaan orang
usaha waktu banyak kan kita udah larut di usaha gitu ya, mulai pagi sampai malam gitu. Nah, terus terang waktu itu sempat masuk juga ke pembiayaan bank. Oh, kejebak riba. Nah, gitu. Untuk apa? Scale up, ekspansi, nambah cabang gitu atau gimana? Awalnya rumah. Maksudnya gimana? Bangun rumah. Oke, urgensinya apa? Dengan kita harus usaha kok malah bangun rumah? Awalnya waktu itu rumah sekalian kita bangun untuk pabrik di sebelahnya gitu. Oh, niatnya itu. Ya. Untuk pengembangan donat nih. Iya kan. Cuma donat belum maju-maju banget. Ya udah mulai berkembang gitu kan. Oke. Nah, apa sih Daim itu namanya? Daim ya. Belum ada Jogja Donat ya? Belum ya, oke. Ya. Rencana kita bikin rumah sekaligus untuk pabrik di sampingnya gitu. Nyatanya? Ternyata dari dana yang turun nggak cukup. Emang pinjamannya berapa waktu itu? Kita minta bantuan teman waktu itu untuk ngitung RAB itu 30 juta awal itu ya, 2000 masih tahun 90-an akhir, mau masuk ke 2000 lah. 30 juta pinjem bank. Bunganya berapa tuh? Lupa saya. 30 juta ya? Iya. Itu 1 dirham aja padahal parah banget ya. Apalagi 30 juta ya, Masya Allah ya. Pada saat itu kan, tentang riba itu ya. Iya. Dan kita belum paham waktu itu ya. Oke. Ya. Kajian-kajian tentang riba itu kan kita baru dengar tahun-tahun 2010-an ya. Ustadz Ami lagi fokus di teknik ya? Apa fokus ngajarin kita udah ilmu agama, Ustadz Ami? Allah alam, saya lupa. Di Ustadz Ami itu tahun berapa ya? 2007 kalau salah. Lupa, sekitar. Berarti udah ngajar ya? Tentang ilmu agama ya maksudnya. Beliau kan sebelumnya kan teknik kan? Teknik. UGM juga kan? Oke. Anyway, akhirnya dari 30 juta itu gimana? Ya berkembang. Makin besar maksudnya gitu berkembangnya. Bisa pakai uang riba berkembang? Oh, tinggal nunggu kehancuran ya biasanya kan kalau kata Allah? Yang berkembang utangnya. Saya nungguin. Makanya saya penasaran, kok berkembang ya? Hebat juga ya, padahal Allah perangin deh. Iya makanya. Dan ternyata nggak mungkin kita menang lawan Allah dan nggak mungkin Allah ridhoin ya. Betul. Aduh. Semakin lama semakin besar gitu. Saya nungguin kok bisa orang besar pakai riba ya? Apa sih syubhat baru? Orang jadi pada berbondong-bondong riba, tahunya benar. Sama kita juga pelakunya, Cegu. Nah bakal sukses, udah kalau pakai riba udah, tinggal nunggu. Kan, ya, iya. Oh, tinggal nunggu, udah hancur. Iya betul. Oke. Akhirnya gimana pas kehancuran dan berkembang utangnya tuh nambah lagi, gali lubang tutup lubang, utang lagi gitu. Tahu sendiri lah kayak gitu. Wah parah. Hati-hati men, udah deh hati-hati nggak usah aneh-aneh. Ya teman-teman semua ini. Dan itu memang godaan itu pasti muncul ketika kita usaha kita berkembang, Bang. Kita nggak nyari, didatengin. Oh pasti. Nah gitu. Pasti. Dan kalau udah satu gitu, nanti pasti ada yang lain tuh. Di take over aja kita. Iya. Oh manis, ngomongnya manis. Untuk pengembangan lagi lebih besar gitu kan. Manis Anda sekali, manis sekali mulut Anda. Wahai para ribawi. Ya memang mungkin Bang ya kalau dilihat yang berhasil ada juga gitu ya. Dan kalau data NPL namanya ya. Mungkin kan nggak ada 5%. Oke. Artinya gini, ketika kita udah tahu ilmunya bahwa itu haram gitu ya, mau sukses mau nggak sukses harusnya taubat. Oke. Sukses pun harus taubat ketika kita tahu gitu kan. Ya. Nah, banyak orang yang mengatakan itu taubat kan karena dia terpuruk gitu. Dan itu lebih bagus daripada nggak taubat. Kan gitu. Mau ngerti. Jadi ketika kita riba, banyak kok tuh teman gue tuh gitu kan. Nah, bos gue tuh gitu konglomerat yang top 10, top 10 pengusaha sukses di dunia. Orang Indonesia masuk nih nomor sekian sama nomor sekian. Usaha dia pinjaman bank. Lah. Iya dia selamat di sini, di sono gimana nih? Nah. Dan selama di sini kan walau alam kita nggak tahu dalamnya seperti apa kan gitu. Ya, dari yang sharing yang pernah saya dengar, saya tahu gitu ya.
kelihatan di luar sukses, dalamnya mungkin panas. Keluarga tiap hari gitu. Istri berantem terus ini sama anak jadi ke situ, anak jadi kemana. Banyak macam-macam deh. Dan itu kita udah ngalamin juga seperti itu kan. Ya alhamdulillah Allah berikan jalan keluar ya. Dan ketika kita udah terjerat itu kan memang sulit Bang. Mau melepaskan diri itu kan kadang sulit. Sulitnya di mana? Misalkan nih kita udah punya pinjaman yang besar, untuk nutup itu kan nggak mudah kadang. Mau melepaskan itu langsung gitu ya. Kita mikir gimana caranya supaya cepat lepas dari ini gitu kan ya. Iya, tetap ada hutang yang harus dibayar ya. Iya. Gitu. Iya sih. Nah, sampai ketipu sama teman dulu gimana ceritanya? Saya perlu sebut nama orangnya siapa? Masih ada nggak? Masih ada ya? Masih. Buat Anda yang enggak. Tapi sebelum ke teman kan katanya kan di Daim itu kan juga sempat ada kasus pegawai atau apa gitu ya? Ya. Iya kan? Ya, jadi waduh nih beliau nih perjalanan hidupnya lika-likunya luar biasa. Makanya ini yang ingin saya share ke teman-teman UKM yang baru mulai usaha dari rumah, yang kecil-kecil lah. Kalau untuk yang besar-besar mungkin saya belum ada ilmunya, belum sampai sana. Tapi apa yang saya alami ini ingin saya share ke teman-teman semua. Oke. Makanya ada kelas-kelas ya, kelas donat, kelas bisnisnya bagaimana dan segala macamnya itu hanya sekedar sharing. Dan alhamdulillah banyak yang sudah berhasil ya. Kelihatan hasilnya dan mereka juga sering sharing gitu, nanya. Kalau untuk kasus seperti ini bagaimana kira-kira? Misalnya gini, banyak teman-teman di komunitas DCC itu. DCC Donat Class Community. Donat Class Community. Punya antum deh? Iya. Oke. Mereka mulai usaha dari rumah. Ya. Pengen mengembang jalan nih. Di rumah jalan, online jalan gitu. By WA segala macam gitu jalan. Nah, mereka pengen berkembang nih ya. Mau sewa ruko misalkan gitu. Itu sering konsultasi, Pak, ini bagaimana baiknya? Saya punya rencana gini. Mohon masukannya seperti apa gitu. Nah, kadang ketika kita merasa berkembang di rumah misalkan dan cukup gitu ya. Godaan untuk lebih besar lagi kan ada pasti Bang. Nah, ketika kita nanti sewa ruko misalkan, itu kan harus beda lagi hitungannya dong. Ya, ada biaya sewa segala macam untuk transportasinya ke dari rumah ke ruko bolak-balik. Nanti berubah perhitungan apa namanya itu? APP-nya segala macam kan bisa berubah ya. Ya. Belum lagi modalnya gitu. Nah, itu sering sekali kita kasih masukan-masukan dan mereka terima biasanya. Oh gitu ya Pak ya gitu. Makasih. Jadi mungkin apa yang sudah jalan di rumah ini dimantapkan dulu. Kalau itu sudah cukup, bisa diperbesar untuk kapital dulu untuk pengembangan dari kemampuan ini sendiri gitu loh. Jangan sampai ketika mau berkembang itu ambil modal dari luar. Jadi kuncinya sabar ya. Sabar. Abis itu kalau pengen ekspansi atau mungkin pengembangan dan seterusnya, ya jangan terburu-buru. Jangan buru-buru. Ya cek dulu. Harus matang perhitungannya gitu. Iya. Mungkin dari cash flow-nya, laporan keuangannya, arus kasnya aman apa enggak. Iya. Di samping itu yang kedua juga, kalaupun misalnya harus terpaksa dalam tanda kutip ya, terpaksa positif gitu ya, mengembangin atau ekspansi dan seterusnya ya, jangan pakai dana dari pinjaman bank dan seterusnya, yang itu yang jadi masalah ketika ada bunga, riba dan lain-lain itu ya. Betul. Oke. Dan ketika waktu kasus terjadi itu gimana awal mula ceritanya? Yang sampai akhirnya kan sempat ya, tadi kita ngobrol-ngobrol juga gitu kan, yaitu awalnya partneran ya, abis itu dari partneran terus ujung-ujungnya dia coba untuk masuk ngutak-ngatik, operasional dan lain-lainnya. Awalnya akadnya nggak begitu, tiba-tiba. Oh iya. Nah itu kan
Ya mungkin yang Daim yang pegawai dan lain-lainnya oke lah, kita pinggirin. Maksudnya yang saya dengar ceritanya tadi kan itu kan tentang apa ya? Nipu juga ya? Bukan nipu mungkin ya. Kalau dibilang nipu sih nggak nipu Bukan, sebetulnya. tapi iya buka toko dalam toko. Nah, kita juga paham kan, dulu kan bawa bahan sendiri biasanya. Itu karyawan tadi. Karyawan, oknum kan gitu kan. Biasanya belinya kemarin kayaknya gue dapat murah nih segini nih, karena owner nih jarang tampil biasanya. Ini penting nih buat para pengusaha, Anda selaku owner apa segala macam. Kalau punya bisnis, kalau punya cabang dan seterusnya dikontrol. Hati-hati. Bukan kita nggak boleh dan nggak percaya sama store manager dan lain-lainnya kan. Cuma kan kalau yang namanya usaha ini kan, kalau owner ini kan pasti kan merasa ini adalah baby-nya, anaknya. Lebih telaten tuh biasanya. Store manager ya belum tentu ya, dia bisa aja salah dalam artian ya kayak gara-gara acuh, cuek, miss dan seterusnya gitu kan. Dia tahu juga digaji juga gitu kan. Nah, ini pengusaha ini jangan percayakan dan lepas begitu aja. Kontrol tuh ke store. Nah, betul. Dulu saya juga begitu tuh. Ternyata ada main. Iya. Iya kan, ya harganya biasanya jualnya sekian. Terus pas kedapatan ada konsumen datang, mau beli donat yang harganya satunya 1.500 dong. Sorry, kok bisa pas gitu angkanya? Cari yang lain ya. Soalnya kasus beliau soalnya. Mau beli harganya misalnya martabak biasa jual 50.000, mau beli yang harga 20.000 dong. Hah? Perasaan kita nggak jualin 20.000. Kemarin ada kok. Iya. Ternyata dia punya bahan sendiri, oknum pegawai ini kan dia racik sendiri, dia jual. Nah, taunya masuk kantong dan seterusnya. Itu kita lewatin lah ya. Udah lah ya, udah kelar kan. Tapi yang lebih sadisnya kan tadi katanya ada satu partner yang ternyata dia udah punya niat buruk dari awal sampai akhir, partneran di pertengahan jalan dia utak sana, utak sini. Iya kan, ganggu sana, ganggu sini, dia akal-akalin modus, set. Kalau niat buruk kita nggak tahu ya, walau alam gitu. Cuma dalam prakteknya itu sebetulnya kalau saya katakan ya nyimpang dari akad lah gitu ya. Akadnya apa? Coba kita geledah dari akad awal. Akad awalnya mudorobah. Mudoribnya teman. Si pemodalnya teman. Ya. Oke. Saya yang menjalankan. Iya. Oke. Yang punya konsep, scale di situ gitu, full ya. Oke. Gitu. Nah di tengah jalan ternyata mudorib tadi perlahan-lahan masuk ke operasional. Alasannya? Walau alam, saya nggak tahu. Masuk tapi tidak mengganggu akad? Enggak, akadnya tetap mudorib. Iya, maksudnya akadnya dengan sekian persennya tetap? Tetap ya. Oke, dia masuk nih? Ya. Bantu kali Cegu. Semoga ya, tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Oh, nggak ngebantuin operasional tuh ya? Nyatanya apa? Ya ngambil alih kerjaan. Paham nggak? Jadi ya sampai ke keuangan, administrasi, belanja bahan. Oh, dia juga yang take over tuh ya? Semuanya. Oh. Gitu. Sampai akhirnya saya cuma dapat satu bagian ngeracik resep. Itu yang saya jaga, itu resepnya itu. Oh. Okay. Itu pun di akhir-akhir mau diminta resepnya gitu. Nggak saya kasih. Nggak saya kasih. Pinter juga tuh si Paul tuh. Oh gitu caranya ya. Akhirnya tiba-tiba terjadi pemutusan kerjasama sepihak. Nah, saya diputus sepihak. Ya mungkin karena udah gak nyaman juga ya. Gitu. Ya udah, diputus sepihak, udah kita anggap lepas. Itu sesuatu yang hilang lah, barang hilang gitu. Oke. Dan hasil yang didapat kan bagi hasil, dividennya gimana? Belum. Oh ya, sempat omset ya? Belum ada. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga masih full saya pegang. Itu naik dari data barang yang tidak laku ya, dari bulan pertama 85%, bulan kedua 50% yang tidak laku, bulan ketiga 15%. Oh bagus, rapi tuh mainnya tuh. Iya. Pengelolanya oke tuh berarti tuh. Ya. Oke, terus? Dan mulai bulan keempat, partner tadi mulai masuk operasional kan. Gitu. Dia ngeliat karena, seksi juga nih kayaknya nih bisnis modelnya nih. Gua harus pegang dan kendalikan semua kali ya gitu ya.
Masuk. Nah, Set. Utak-atik. Berarti bulan ke-12. Masuk ke-12. Setahun deh. Ya. Oke. Udah mulai ada plus tuh labanya. Dari yang tadi kan masih minus. Minus tapi mengecil minusnya gitu. Ya bagus dong. Ya. Bulan ke September waktu itu udah plus. Gitu. Terus ya karena temannya masuk berarti bagus berarti dong. Berarti dia membawa kontribusi positif dong. Iya. Alhamdulillah kan teman masuk tapi kita masih bersama tuh terus. Oke. Nah, ketika plus laporan itu kan saya masih merasa sebagai pengelola gitu kan. Saya laporkan dong ke dia gitu kan. Ini alhamdulillah bulan ini kita plus sekian. Set. Wah, alhamdulillah tuh ya. Sebagai pengelola udah ngebukuin tuh. Nah, iya. Apa responnya? Responnya dibilang itu laporan salah katanya gitu. Kok laporan salah kan udah di... Nah itu makanya. Kan akhirnya? Udah ada sistem pembukanya ada ya. Gitu. Manual apa pakai point of sales? Udah komputer ya? Ada iya point of sales ya, ada kasirnya ya. Ya udah, cakep tuh. Terus? Nah, siang kita ketemuan, laba tadi jadi 0. Kok gitu? Kok jadi 0? Tidak tahu saya. Lah kan udah dihitung awalnya? Iya. Ijo? Iya. Kenapa jadi 0? Yang ngerubah siapa? Nggak tahu kan, ada bagian admin yang ngontrol juga, jadinya dia juga gitu kan. Jangan-jangan ada kesalahan itu kali, Ceku? Enggak sih, enggak. Mungkin ada yang apa ya? Walau alam kita nggak tahu niatnya atau gimana. Yang jelas dari plus ke 0 lah gitu. Terus uangnya kan ada? Uangnya ketika kita ketemuan itu dibilang nggak ada. Oh karena pakai laporan yang kedua yang setelah direvisi? Mungkin. Laporan baru? Mungkin gitu. Kalau kita cek di arus kasnya, di kasnya itu positif. Oke. Arus kas positif, tapi kas realnya nggak ada gitu kan. Ada sih harusnya. Harusnya ada. Di kantong dia. Enggak maksudnya. Pintar banget ini. Enggak, saya tabayun apakah jangan-jangan di kantong dia maksudnya gitu kali. Saya nanya maksudnya. Oh lah, saya nggak tahu. Iya. Nah saat itu udah mulai agak renggang lah gitu ya. Oke. Nah terus itu September, Januari diputuskan sepihak itu. Diputus sepihak? Iya. Laba dinolin, nggak ada cashnya. Yuk bye-bye besoknya. Ya udah bye-bye dah. Selesai kita anggap. Oh ya udah gitu. Itu berarti bukan rezeki kita gitu ya. Uang nggak dapat? Uang? Rp1? Nggak dapat lah. Rp1? Setengah nggak dapat. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi kita husnuzon. Jangan-jangan mungkin pas di-cut diputus sepihak gara-gara dia kecewa. Mohon maaf nih Pak Imam, Anda nggak perform. Buktinya laporannya begini, labanya nggak ada. Anda ngapain aja setahun ini? Kalau gitu ya udah saya putus ya. Barangkali seperti itu ya. Tapi kan laporan yang pegang dia. Oh laporan dia yang hitung awalnya. Oh yang laporannya bukan antum yang hitung pertama-tama. Bukan. Jadi yang laba hijau yang pertama kali itu, laba yang pertama nih, itu hitungan dari dia yang nyusun laporan keuangannya. Iya, jadi kan ada POS-nya tadi tuh. Iya. Ada sistemnya. Admin tinggal input jurnal, posting masuk ke semua laporan kan. Ada laba rugi, ada neraca, ada arus kas segala macam. Iya, itu kan dia campur tangannya karena dia udah ikutan di beberapa bulan pertama dia masuk. Oke, dia nih berarti confirm ya. Saya pikir Anda yang bikin laporannya makanya direvisi. Ternyata berarti dia merevisi diri sendiri. Nah, gitu. Udah bilang kayak, guys, laporan pengumuman dong. Nih, alhamdulillah ya, udah genap setahun hijau. Ada laba atau profit atau laba bersih sekian. Oke, rame tuh. Alhamdulillah sumringah. Pas nggak lama kemudian, guys, aku revisi jadinya. Jadinya labanya ternyata nggak ada, 0 gitu kan. Gitu. Padahal dia sendiri tuh yang ngatur awal-awal ya. Ya. Jadi udah ada posnya tadi, ada POS-nya tadi. Ada POS-nya. Iya. Bisa gitu ya. Baru kepikir mungkin di pertengahan jalan. Kayaknya juga nih, gede juga ternyata ya gitu ya.
Akhirnya Anda nggak dapat satu peser pun ya. Masya Allah, sabar ya Pak. Emang orang dizolimin kan. Buktinya bukan dia yang duduk sini, tapi kan antum yang duduk sini. Masya Allah. Iya kan, karena cara Allah kan, kalau memang ternyata caranya negatif, kan nanti kan akan ada balasannya di kemudian hari. Hak Allah udah. Betul. Terserah mau ngatur kayak gimana. Oh, dan kabarnya di mana dia? Buka donat baru lagi? Allah alam. Saya nggak tahu. Iya. Ya semoga tetap dilancarkan rezekinya. Masya Allah. Saya pengen punya hati kayak Cek gue Imam ini, dizolimin. Itu bagus. Maksudnya tetap dizolimin, serahin semua sama Allah. Nah kita tuh kalau mudah sakit hati itu, nanti kita sakit sendiri tuh Bang. Iya kan? Iya sih, cuma kan nggak gampang orang bisa kayak begitu. Banyak yang dia nggak terima dan seterusnya, ya kan? Tadinya malah saya pengen penjarain orang tersebut, tapi gimana kalau saya penjarain orang tersebut? Jangan. Ribet Bang. Nanti kita repot sendiri. Oh repot ya? Nggak usah, iya. Nggak usah lah ya. Bahaya loh. Anda harusnya, ya susah juga sih. Mas nggak ada bukti juga kan, nggak boleh kita main sepihak begitu ya. Harus ada bukti, harus ada ini. Takutnya ntar pencemaran nama baik. Malah takutnya jangan-jangan Anda yang suudzon kan nggak boleh juga, ya kan? Maksudnya Anda suudzon kan jadi nggak baik, kesian. Nah mendingan ya sudahlah kita serahin saja uangnya ke kantong dia. Enggak, maksudnya sudahlah kita serahin saja semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita suudzon, Masya Allah. Nah itulah akhirnya lahirnya Jogja Donat ini. Ya. Oh. Ini modal berapa awal-awal? Kan kemarin Daim tuh. Ya. Iya kan, yang ini sendiri, nggak ada partner. Ada. Ini Jogja Donat part kedua. Part kedua tuh maksudnya gimana? Yang part pertamanya yang tadi itu yang gagal tadi. Yang gagal. Itu part pertama. Di zolimin dan seterusnya. Itu masih pakai nama Daim ya? Yang si partner itu. Oh, tetap Jogja Donat. Tapi part pertama yang lembaran barunya. Nah, loh, kan diputus. Tapi hak Jogja Donat kan harusnya gimana nih ceritanya nih? Haki gimana Haki? Haki. Di part pertama kan kita daftarkan Haki itu. Nah, karena saya waktu itu sebagai pengelolanya kan kita daftarkan memang lewat notaris ya. Yang ngurus saya sama notaris waktu itu. Oke. Nah, saya justru nggak tahu ketika hakinya itu keluar ya, suratnya sertifikatnya ya, keluar atas nama. Waktu itu saya belum tahu. Jadi dari notaris langsung diambil sama partner tadi. Ya. Jadi saya nggak pernah lihat sertifikatnya itu. Karena itu saya anggap udah lepas gitu aja. Kita udah nggak mikirin lagi lah gitu ya. Ya karena kan waktu itu diputus sepihak kan. Diputus sepihak taunya itu bubar semua. Dia masih jalan. Pakai nama? Jogja Donat. Oh oke. Jogja Donat. Ya. Antum nggak ngapa-ngapain lagi tuh? Cabut. Ya. Karena dia mutusin tuh sepihak. Iya. Oke, terus? Udah jalan sampai 5 tahun. 5 tahun akhirnya kita tahu tutup Jogja Donat. Loh sebentar, selama 5 tahun antum ngapain Cegu? Ya, kembali ke Daim dan ngelola kelas online. Oh oke. Gitu. Ceritanya begitu. Iya. Jadi beliau ini kalau teman-teman masih bingung cara nangkepnya adalah sebelumnya punya brand namanya Daim. Iya. Daim itu adalah Uda Imam. Singkatan dari Uda Imam. Oh, padahal antum orang Jogja. Orang Solo. Istri saya orang Solo. Oh ya, Solo mana Bang? Lebih kepada Jatennya sih, lebih kepada ke Karanganyar. Karanganyar. Iya, bukan di Solonya. Saya Karanganyar juga. Lah sama. Iya sama. Istri saya di Jaten. Mertua tuh. Saya Colomadu. Oh Colomadu. Colomadu masuknya Karanganyar ya? Masuk Karanganyar. Lord Inn Hotel masuknya mana? Lord Inn Hotel Solo kayaknya itu. Solo ya? Iya. Oh apal saya Colomadu. Iya. Belakang ada polisi teman saya tuh. Iya. Iya kantor rumahnya. Oh Colomadu pabrik gula? Iya, saya lahir di komplek Auri di sebelah barat pabrik gula itu. Bisa tuh kalau dari Karanganyar tuh enggak ini dari Manahan. Ya Manahan. Dari Manahan, pom bensin kanan, lurus saja. Lord Inn lurus, Colomadu gitu kan. Lurus ke barat ya. Iya. Oh situ. Oke, anyway. Akhirnya begitu fokus di Jogja Donat, sebelumnya itu di Daim.
Oke, dan Daim itu ada kelas online, ada apapun itu ya, ngajarin orang bikin donat sampai 10.000 peserta member. Ketemu laginya gimana? Sampai 5 tahun berjalan, masih sama partner yang waktu itu meninggalkan Anda begitu saja dan melepeh Anda begitu aja? Beda dong. Beda. Ya. Bahasa saya bahasa media banget yang ngeri ya. Karena saya loh, emang begitu. Saya kan diacukan, dimentahkan begitu saja, kayak kurang tajam gitu. Anda dilepehkan begitu saja gitu ya. Dicampakkan. Wah iya. Dilucuti begitu saja gitu. Akhirnya gimana balik lagi? Ya, kita sama kelas online gitu. Nah, Unika tawa-tawa ada istrinya. Astagfirullah. Oke, terus Daim ini sekian tahun saya sadar Bang bahwa kekuatan saya itu di produk saja. Oke. Gitu. Udah lama sebetulnya saya tuh nyari partner untuk ikut ngelola gitu ya. Ikut ngelola di manajemen segala macam, tapi seringkali juga nggak dapat yang pas ya. Bermasalah lagi gitu. Oke. Akhirnya di ujung-ujung Daim itu udah lagi saya kelola dengan anak-anak apa adanya dulu. Terus masuk pandemi itu. Pandemi kan kita udah ada karyawan juga waktu itu. Berapa? Nggak banyak sih waktu itu, tinggal produksi tinggal 3 orang, di depan outlet itu tinggal 4 orang. Oke. Kita harus gaji, sementara outlet buka cuma sekian jam gitu kan, dan sering tutupnya gitu. Oke. Akhirnya Daim itu waktu itu kita biayai dari usaha yang lain kayak tadi kelas online, penjualan tepung premik dan segala macamnya. 2 tahun lebih itu Bang. Lama-lama kan makin berat juga tuh. Ya, berat. Saya nyari partner lagi nih untuk awalnya untuk saya ajak masuk ke Daim. Gitu. Kenapa jadi fokus di Daim lagi? Kan Daim tuh kan kelas doang. Emang ada brandnya? Daim waktu itu ada pabrik donat sama outlet Bang. Oh oke. Iya. Gitu. Saya pikir memang dipisah, satu untuk pelatihan, satu untuk brand gitu loh. Begitu ada Duta Donat yang kedua, Daim baru masuk ke fokus ke pelatihan dan yang lain gitu. Nggak langsung ke donat ya. Ya. Nah, saya cari partner tuh, ketemu dari beberapa nama yang saya list itu, saya pilih. Boleh nyebut nama nggak? Boleh lah. Boleh ya. Kenapa emang? Boleh lah. Ketemu Mas Ferry namanya, Ferry Atmaja. Ferry KPMI Jogja. Iya, Mas Ferry KPMI, ketua KPMI Jogja ya. Tahu saya, kenal teman saya itu. Oh, yang punya bakso kan? Iya, bakso Paciro. Ayam geprek. Ayam geprek. Tahu saya. Apa nama ayam gepreknya? Preksu. Iya. Geprek susu. Geprek susu. Iya. Ya. Terus kenapa harus butuh partner? Untuk modal? Bukan. Untuk kolaborasi. Jadi saya yang sadar di kekuatan produk tadi, saya butuh partner yang kuat di manajemen, di marketing. Kenapa nggak kontak saya? Belum kenal Mas Dery. Kalau kenal udah saya kontak dari dulu. Tapi sih biasanya tuh potongannya mirip-mirip lah sama partner Anda yang sebelumnya yang meninggalkan dan melepehkan Anda itu. Enggak. Oke, lanjut. Kayak ketemu beliau, ngobrol. Enggak cepat juga proses, agak lama juga gitu ya. Tarik ulur segala macam. Oke. Akhirnya beliau nggak mau pakai nama Daim karena itu udah lama jalan dan lebih sulit untuk membranding ulang gitu kan. Akhirnya saya cerita tentang Duta Donat itu. Dulu saya punya merek satu lagi Mas, namanya Duta Donat gitu. Beliau langsung, nah itu bagus Pak namanya gitu. Sekarang gimana Duta Donat itu? Udah tutup saya bilang gitu. Tapi namanya dipatenkan nama sama partner saya yang dulu gitu. Yang saya tahu gitu dulu kan awalnya. Oke, untuk haki dan lain-lainnya. Iya. Dan tahunnya udah tutup memang udah hilang aja udah. Iya. Selama 5 tahun itu. Iya, hilang gitu aja. Kita anggap barang hilang gitu ya. Kenapa? Karena bangkrut. Iya, bangkrut. Duta Donat waktu itu yang Duta Donat pertama ya. Iya, bangkrut. Kan Anda kan balik ke Daim. Ya. Dia yang meninggalkan Anda sepihak itu kan dia jalan sendiri. Iya.
Ujung-ujungnya bangkrut juga. Tutup ya. Ya Allah, uang nggak seberapa laba pada saat itu. Tutup juga. Sabar ya. Ya itulah manusia ya. Nah, Haus terus ya. Ngeri. Nah, saya tahu besok paginya gitu, Mas Ferry tadi WA saya sama ngirimkan screenshot foto gitu ya. Pak, ini nama jenengan bukan gitu. Saya lihat-lihat gitu. Situ ada apa namanya logonya Jogja Donat gitu. Apa maksudnya gitu? Saya naik turunkan scroll gitu. Saya belum ngeh itu Mas gitu. Saya cuma baca situ alamat saya gitu. Di situ ada alamat gitu kan. Saya bilang, iya Mas, ini alamat saya gitu. Lah Mas Ferry bilang, loh Pak, itu udah nama jenengan tuh Jogja Donat gitu. Oh, hakinya. Alhamdulillah. Loh, antum tahu katanya nama dia. Oh, baru feeling. Iya. Oh, soalnya dia yang masuk semua, dia yang ngatur, dia kendalikan. Nah, berarti ya udahlah. Saya ikhlasin udah dia aja gitu. Iya. Oh, coba buka. PDKI. Oh iya. Oh, ini penasaran nih. Ini seru nih mengenai sengketa nama nih. Saya paling suka nih legalitas begini nih. PDKI coba buka. Nah, coba nih. Nah, terus. Oke, tuh klik. Nah, tuh klik paling atas. Coba. Nah, itu klik Jogja Donat. Coba. Donut. Ya, donut pakai S ya. Oke. Coba nih. Saya demen nih karena saya sedikit banyak tahu ya kan kita pengusaha juga. Itu. Cegu. Ini ya? Iya. Oke, klik. Oh iya, oke, didaftar. Bukan. Ininya, filenya, datanya. Klik di nama Jogja Donat ya. Klik. Nah, oke, didaftar. Kelasnya berapa? 43. Oh iya, tahun 2020. Bawa lagi. Oke, bawa lagi. Terus. Nah, itu. Imam Munasir. Oh iya, ini mah punya ente udah. Mana? Bukan nama Ridwan kan? Apa? Saya nggak tahu namanya sebelum siapa lah nggak tahu. Itu udah Imam Munasir, Banjarsari, RT 5 RW 12 Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Jogja. Yuk kita berkunjung ke rumahnya namanya yuk. Ini nomor rumah ente nggak ada kan? Nggak ada. Saya sebutin di sini soalnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Oh iya, ini udah tuh nggak ada 2 orang 3 orang nggak ada. Itu kodenya 43. Hanya satu penamaan. Atas lagi coba atas. Ke atas Dim. Bawah. Stop. Oke, tuh masih ini lagi, masih perlindungannya masih aktif. Tuh, sampai 2026. Iya. Tanggal penerimaan 2016, pengumuman 19, tuh ada nomornya. Udah aman ini insyaallah. Kuat nih. Bener kan Imam Munasir nama Anda kan? Iya. Kok nggak ada kata cegunya di sini? Itu kan hanya penamaan loh. Saya pikir, ya saya paham. Cegu tuh guru ya. Ya, oke. Oh, udah aman nih. Ternyata nyambung tuh sama obrolan tadi teman antum yang. Oh iya, Mas Ferry ya. Mas Ferry ya. Iya. Oke. Lalu abis kata itu Mas Ferry bilang apa? Ya itu udah nama Pak Imam gitu. Cuma ya fokus sama Mas Ferry, masya Allah ya. Selalu sama beliau itu nggak serta-merta langsung. Yuk kita jalan enggak, Mas. Jadi konsultasi dulu ke Ustadz ya, masalah seperti ini gimana? Karena itu kan masih terkait dengan kerjasama yang lama. Juga saya konsultasi ke notarisnya waktu itu bagaimana kalau seperti ini gitu. Alhamdulillah semua menguatkan bahwa ya udah itu secara legal, secara hukum dan secara syar'inya ya Pak Imam yang berhak gitu. Iyalah, kalau udah begini mah kecuali ada 2 nama dan seterusnya ribet tuh. Iya. Nanti kita harus ketemu dulu dan seterusnya gitu kan. Iya. Sampai kalau udah kayak gini mah udah aman. Betul. Masya Allah. Coba buka, kasih solusi coba. Kasih solusi. Coba tes aja ini buat teman-teman, ini sekedar informasi. Pentingnya itu merek teman-teman, hati-hati karena jangan sampai disalahgunakan. Ya kan banyak orang-orang atau oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab gitu dalam hal ini. Kita banyak tuh. Itu paling atas tuh. Kita amanin Pak, bahaya Pak hari gini Pak. Itu semua kelas ya? Mau kelas insya Allah, paling bawah tuh. Itu atas. Didaftar bawah. 35. Iya, maksudnya penting nih buat para pengusaha gitu loh. Jadi jangan mau kalau ketika bisnis yang jelas akadnya gimana, legalitasnya gimana gitu. Jangan sampai terjadi kalau ketemu oknum-oknum yang partner-partner yang rese kayak tadi tuh, ya kan? Nah itu yang berbahaya. Coba klik aja. Apa nih? Ya kan? Bawa lagi. Wah tuh, Deriansa kasih solusi usaha Indonesia. Kita harus benar-benar
jelas teman-teman. Ini buat teman-teman yang lainnya. Jadi jangan sampai di pertengahan jalan Anda udah capek-capek, harusnya hak Anda tapi malah bukan dan dimiliki yang lainnya, dizolimin dan seterusnya gitu. Ternyata emang rezeki Allah masih sayang banget ya. Iya, Masya Allah. Sama cewek gue imam ini ya. Jadi kan bisa berjalan terus menggunakan nama yang sama, nggak perlu harus capek-capek ganti-ganti dan seterusnya gitu ya. Dan alhamdulillah di kerjasama yang kedua ini Bang, Masya Allah. Saya betul-betul fokus di produksi ya. Beliau Mas Ferry dengan timnya fokus di manajemen selain produksi. Masya Allah. Dan dari awal buka sampai sekarang, alhamdulillah lancar ya. Iya. Hari pertama buka 45 menit sold out. Masya Allah. 45 menit sold out. Iya. Wow. Hari pertama buka. Caranya gimana? Wallah alam. Pokoknya kita buka outlet, masuk donat, tiba-tiba langsung dikeroyok orang aja gitu. Muncrat itu gue. kan orang-orang nggak tahu sebelumnya kalau ada Jogja Donat itu. Oh, karena emang udah lama udah punya nama ya dari dulu ya. Yang kedua ini buka outletnya kita di kedai baksonya Mas Ferry. Oh, oke. Nah, jadi memang market baksonya udah jadi ya. Ya. Gitu. Jadi yang meramaikan itu dari market bakso sekalian. Makanya waktu kalau nggak salah di Muslim Life Fair Jogja ya, sebelahan nggak sih? Sebelahan bakso sama ini ya. Iya kan? Iya, jadi tahu satu. Saya tahu. Jadi satu, iya. Oh iya punya antum itu bener. Oh oke. Sampai akhirnya rumusnya gimana nih pakai strateginya? Boleh dong bocorin buat teman-teman semua. Kan gini, kalau udah belajar ilmu pelatihan dan pembuatan resep donat dan lain-lainnya, kan pasti kan mereka usaha sendiri kan. Nah terus cara masarinnya kan mereka bingung. Bisa sih kalau mau cara cepat, saya akan kasih tahu rumusnya. Kebetulan saya lagi buka kelas yang sekitar 70 juta kalau mau. Enggak. Emang saya nggak lagi buka kelas, kalau mau ya udah bayar segitu. Kalau nggak saya nggak lagi buka emang. Bercanda teman-teman. Nah terus gimana cara masarinnya? Apakah dapat juga di pelatihan antum itu? Secara mikro ya. Jadi apa namanya? Bagaimana ketika ada seorang ibu rumah tangga misalkan ya, mulai usaha kecil-kecilan dari rumah gitu. Oke. Ya udah, dari yang terdekat dulu, sekitar dia dulu gitu. Oke. Sampai akhirnya berkembang mulut ke mulut. Iya. Diketahui banyak orang. Betul. Nah tapi berarti kuncinya tetap ke resepnya juga harus benar ya. Iya. Mau pakai gimmick kayak apa? Gimmick ini kan banyak kan lagi viral-viral. Taunya ujung-ujungnya pas dicobain nggak enak-enak juga. Ya. Makanan itu tetap lidah tuh nggak akan bohong. Oh, meskipun lidah tetap bertulang ya. Iya. Lidah kalau ngomong bisa bohong ya. Tapi kalau untuk makanan nggak bakal bohong. Masya Allah, ya. Makanya saya suka konten-kontennya Cikgu Imam ini adalah kemarin saya nonton yang mengenai trik ini, cara tepung sekian. Coba buka Dedim. Ya, sembari nanti teman-teman kasih tahu dong gimana cara dapetin resep atau mungkin kelas online atau pelatihan gimana caranya bikin usaha donat. Nah, teman-teman bisa dibocorin nggak? Apa aja sih yang didapat di sana? Kalau kelasnya kan ada banyak ya. Kalau kelas donat itu ketika saya buka kelas donat itu, saya berpikir bagaimana orang dari yang nol sama sekali belum pernah bikin donat itu sampai dia mahir. Oh, ada tuh. Ya makanya dalam menyusun materi itu saya mulai dari basic, hal yang paling basic dulu. Oke. Ilmu tentang bahan baku. Oke. Fungsi bahan. Fungsi dikasih tahu semua ya? Oke. Fungsi gula, fungsi ini apa segala macamnya gitu. Kemudian tentang komposisi, pengaturan komposisi, bagaimana komposisi bahan baku maksudnya. Gitu. Prosesnya seperti apa. Gitu. Komplit. Nggak langsung kasih tahu aja. Tepung sekian, telur sekian. Ya kan maksudnya putihnya doang, gitu-gitu aja. Nggak bisa. Kalau seperti itu nanti orang nggak punya basic ilmunya, Bang. Ketika resep berubah dia bingung. Atau ketika dia dapat resep, ternyata resepnya nggak benar gitu ya. Dia nggak akan tahu bahwa resep ini benar nggak gitu. Iya, harus dikasih tahu ya, apalagi bikin premix ya. Betul. Jadi memang tujuan saya itu bagaimana orang itu paham, ya, dia bisa bikin resep sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalkan subjektif dong. Belum tentu enak dong kalau keinginan masing-masing. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing.
Misalkan nih ada orang di ujung Sulawesi sana. Dia di sana nggak ada bahan jenis ini. Oke. Ya, bagaimana dia pakai bahan yang ada di daerah sana? Bisa gitu loh. Diajarin juga? Iya. Oh. Dari konsultasi, dan kan ada konsultasi ya. Ya, coba. Iya. Kita coba studi kasus ya. Plastik nih. Paham kan? Plastik masukin tuh. Bikin premix kan? Iya. Pecahin telurnya, teman-teman kalau nggak tahu caranya. Pecahin. Oke. Bagi dua, keluarin yang kuningnya sama putihnya tuh gini. Ya. Bener gak? Iya. Iya kan? Betul. Dapat putihnya ntar turun ke bawah. Karena dia ambil putihnya doang kan? Kuningnya doang. Kuningnya doang kan? Sorry, kebalik. Kuningnya doang kan? Sebetulnya bisa semua bang. Mau kuning doang bisa, mau pakai semua bisa. Oh, ini rumus baru nih. Lah bukannya kuningnya dong? Enggak. Telur itu kan ada putih ada kuning. Lah saya nggak pakai kuningnya. Semua ada fungsinya. Paham. Iya. Cuma biasa saya pakai kalau untuk buat premix tuh kuningnya doang. Kalau untuk telur ya? Iya. Bisa. Anda pakai mana? Kalau saya pakai yang kuning aja. Sama kayak saya dong. Iya. Mazhabnya kita sama nih. Sama mas. Sama ya. Oke, cuma kan hitungannya berapa telurnya. Nah, itu cuma bisa didapetin sama orang yang ahli, teman-teman. Saya bisa bocorin ke Anda gimana cara bikin donat, tapi saya nggak berani jamin enak apa enggak sih. Loh iya, karena kan memang bidangnya aja udah beda-beda. Serain nama ahlinya. Oke, dan 10.000 itu semua daftar di sini. Iya, itu ada kelas donat, ada kelas roti, kelas bisnis donat, kelas brownies. Fudgy brownies, coba lagi, boleh lagi. Kelas kopi. Banyak banget. Iya. Nih, tepung premixnya juga di sini ya? Iya. Oke. Ada fryer. Atas dong. Mantap. Yang paling banyak yang mana mereka? Yang paling banyak yang kelas donat. Kelas donat paling atas tuh. Karena spesialisasi antum di situ kan. Iya. Di konten-kontennya di Reels juga saya nonton tuh. Tips gimana cara nyampur ini, ya kan? Iya. Yang kemarin kan yang viral tuh kemarin tuh, yang abi-abi yang itu. Iya, itu cara mixing. Waktu mixing berapa lama waktu mixing? Diajarin semua teman-teman. Kalau mau gratis cek aja Reelsnya deh. Ya. Imam Abu Salman, nanti di situ banyak konten-konten yang cara-cara tips and trick dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk jurus pamungkasnya, nah itu harus terpisah karena nggak semua dibocorin di situ. Karena kalau teman-teman rasanya kalau berbayar itu ngerasa memilikin banget. Saya pernah ikutan workshop free, lupa 3 hari nggak ikut. Karena nggak ngerasa kita nih effort dalam menuntut ilmu. Tapi ketika berbayar, inget sampai nitipin ke istri gitu kan. Bun, ini tolong ingetin ya, aku ikutan workshop Jumat Sabtu Ahad di sini ini jam segini. Diingetin tuh, aku udah bayar. Diingetin tuh. Padahal bayar pakai uang istri kan. Repot lagi tuh. Repot. Ya kan? Nah, ini kelas donat coba klik. Ini langsung ke WhatsApp ya. Iya. Coba klik Dim. Ini siapa yang megang WhatsApp ya? Itu saya langsung tuh. Langsung? Serius? Iya. Lah kalau digodain? Uni cemburu. Oh enggak ya, udah lewat masa itu ya. Udah lewat. Kami yang muda-muda nih biasanya begitu tuh. Oh, nih masuk sini langsung masuk ke WhatsApp. Ya. Berapa harganya? Ya murah-murah aja bang. Berapa kira-kira? Boleh dibocorin nggak? Seharga pulsa lah paling ya. Pulsa sebulan, pulsa kuota internet sebulan lah paling. 200.000, 300.000? Ya. Untuk harga kadang ada promo segala macam. 100.000? Standarnya 300. 300.000? Iya. Anda jangan bercanda. Masa pelatihan segitu kemurahan? Kenapa? Lo bener lo sekarang gini, potensi untuk dia return, ini ilmu loh. Ilmu untuk resep dan seterusnya. Itu potensinya dia bisa insya Allah ta'ala ya. Jika Allah kehendaki biiznillah itu bisa dapetin potensi berjuta-juta kali lipat gitu loh. Mereka bisa datangin return 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, 5 miliar. Lihat brand-brand yang berkeliaran di mall-mall. Masa cuma 300.000? Supaya semakin banyak orang yang cepat mandiri di ekonomi keluarganya. Masya Allah. Insya Allah gitu. Ya iya sih, Cegu. Tapi kan maksudnya nggak juga harus segitu kan. Insya Allah kalau dia niat 1 juta, 2 juta oke lah. Ilmu itu bang ya, kalau prinsip saya ya, semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita menerima.
Kalau urusan gini sih gitu deh, nyerah sih kalau bawa-bawa begini sih. Iya juga sih Cegu. Memang. Cuma maksud saya kan gimana ya? Satu, mereka harus menghargai ilmu, mereka konsumen nih. Yang kedua, ini kan didapetin juga nggak sembarangan, ya kan? Maksudnya bermanfaat juga. Yang ketiga ya biar dia lebih semangat lagi ketika berbayar. Yang memang segitu kan, jangan-jangan terdigampangin. Cuma 300.000 doang nih ya gitu loh. Tapi hasilnya berkualitas bagus, tapi nyatanya dia nggak serius. Ya pilihan sih ujung-ujungnya. Iya, betul. Alhamdulillah yang ikut DCC kebanyakan serius. Masya Allah. Kalau saya lihat ya, dan kebanyakan alhamdulillah udah punya usahanya. Banyak sekali. Bahkan ada yang awalnya istrinya yang usaha. Oke. Ya. Akhirnya berikutnya istri yang lain ikut. Suaminya PNS nih. Oh, suaminya PNS. Nah, sampai konsultasi, Bang. Di sini, Cegu. Ya, sampai konsultasi tuh. Pak, ini saya PNS. Istri saya udah 1 tahun usaha donat ini. Oke. Dan akhirnya saya bantu. Saya hitung-hitung hasilnya kok lebih besar donat, Pak, ya gitu. Daripada kejebulanan PNS. Iya. Resign. Apa saya resign aja, Pak, ya gitu. Resign. Ada yang awalnya dilarang suaminya. Akhirnya suaminya ikut bantu. Ikut terjun ke situ. Masya Allah. Dan banyak seperti itu. Ada yang suaminya sakit, ya. Akhirnya ibu itu yang harus menanggung jadi tulang punggung keluarga. Wah, bermanfaat juga ternyata ilmu itu, Bang. Ini. Nilai itu yang tidak luar biasa kita rasakan gitu loh, Bang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Nah, itu. Dan saya pernah nanya Ustadz nih tentang warisan ketika kita udah meninggal. Oke. Semua amal terputus kecuali 3 tuh. Oh, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Oh, iya. Awalnya tuh saya kira itu hanya ilmu agama gitu kan. Oh, enggak, Bang. Awalnya saya kira gitu. Iya, ternyata saya ilmu Ustaz, yang lainnya juga katanya. Iya. Setelah saya tahu ternyata itu ilmu selain agama juga asalkan itu bermanfaat. Itu juga masuk ke situ. Masya Allah. Makin semangat kita, Bang. Masya Allah. Itu. Masya Allah ya. Ya buat teman-teman, ini waktu yang tepat saran saya nih ya untuk belajar. Kenapa? Karena tadi ternyata membantu keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Masya Allah. Langsung aja deh ke sini nih. Ada yang mau tambahin? Cikgu Imam terkait dengan kelas pelatihan ini. Bocorannya apa aja dan berapa total resep yang dikasih dan apa aja yang didapat, skill jualannya juga dikasih tahu nggak, marketingnya dan lain-lainnya? Iya. Di kelas bisnis ada tuh konsultasi marketing, konsultasi bisnisnya ya ada. Kemudian kalau di kelas donat resep contoh. Kalau saya katakan resep contoh ada 2 yang resep basic. Ada resep donat kentang, ada resep Mexican donat. Oh ya? Ya, kemudian yang lain. Nah, kalau resepnya sendiri sebetulnya kita nggak batasi ya. Oke. Itu karena tadi tujuan kita memang supaya orang itu bisa membuat resep, bisa membaca resep dengan benar, bisa mengoreksi resep. Gitu. Jadi kapan tuh mulai pelatihannya? Setiap tanggal 1 dan 16 tiap bulan insya Allah. Oke, daftar dulu ya di situ ya. Daftar dulu, nanti setiap tanggal 1 mulai mentoring. Tanggal 16 juga mulai mentoring yang grup berikutnya. Jadi sebulan 2 kali. Total yang aktif? Yang udah ikutan di sini pengusahanya, brandnya? Yang aktif ya, yang masih mikir-mikir kita nggak kehitung dulu deh. Yang udah ada tuh brandnya muncul ke permukaan. Saya nggak hafal malah, Bang. Banyak banget. Iya, di postingan di Facebook terutama ya. Ush. Itu banyak. Gitu. Iya. Nice. Ini yang anu ya. Di Imam Abu Salman ada lagi yang di akun Jogja Donat. Ya ini ya. WA. Ya kan langsung masuk kan? Iya, itu langsung masuk. Oh, oke, langsung masuk, langsung daftar aja, bayar situ ya. Mantap. Dan alhamdulillah dulu awalnya saya pusing dengan WA, Bang, kan banyak yang masuk ya. Kemudian belajar di digital marketing. Belajar sama siapa?
Coach Yosua Lukito. Oh iya. Kemarin ketemu saya tuh di Muslim Market Indonesia. Belajar sama beliau jadi lebih ringan sekarang saya punya kerjaan karena bisa jawab sendiri WA-nya. Iya betul, otomatis. Sesuai dengan yang ditanyakan gitu. Iya. Wah, Masya Allah. Cikgu, sampai bertemu lagi insya Allah. Terima kasih. Iya kan? Pak Dedi. Ternyata dengan bermanfaat buat orang-orang banyak apa segala macam. Itu. Iya kan? Akhirnya Allah bukakan semua pintu keran, Allah mudahkan gitu kan. Allah, ya. Iya, macam-macam gitu kan. Bahkan sampai tempat duduk yang pernah didudukin Pak Anies Baswedan aja Anda duduki loh di situ. Masya Allah. Semua rencana Allah tuh udah luar biasa. Ya kan? Berbaik sangka sama Allah, ya kan? Beliau orang-orang pintar, alhamdulillah juga orang-orang baik pada duduk di sini semua. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa terbantukan yang lainnya ya. Amin. Iya, tapi kabar partner Anda sekarang nasibnya gimana? Yang kemarin meninggalkan Anda. Wallahu alam. Semoga dapat rezeki yang lancar, sehat-sehat semuanya. Amin ya Rob. Boleh besok dia duduk di sini? Boleh. Tapi usahanya apa? Wallahu alam. Saya nggak begitu ngikutin lagi ya. Semangat ya, udah didoain. Jangan dirubah lagi laporan keuangannya. Syukran Pak ya. Jazakallah khair. Dim, enak deh Dim, cobain Dim. Ya, enak Dim, cobain Dim. Kita pesta di sini di luar sama teman-teman nih. Yuk, bawa tuh ke sana ke depan. Kita habisin semuanya. Ya. Kita sikat semuanya. Kita bawa pulang, jangan bagi-bagi ke yang lain. Cukup kita berdua aja sama teman-teman yang ada di sini. Syukran Pak ya. Saya mau makan-makan dulu donat ya. Ya, makasih Pak. Kita kasih solusi.